itu. Jadi virus H5N1 strain Indonesia menjadi milik mereka karena dipatenkan. Wah. Oh my God, ini tidak adil. Tidak adil. Saya marah. Jadi Ibu perjuangkan. Gitu. Nah itu, saya memperjuangkan kedaulatan. Virus itu adalah milik orang Indonesia. Karena itu adalah perkawinan dari H5N1 dengan DNA Indonesia. Dan mereka mengatakan bahwa orang itu yang kena flu burung ketularan dari ayam yang mati. Maka ayam-ayam kampung harus dibersihkan. Ternyata saya membuktikan ternyata tidak ada hubungan antara ayam yang mati karena flu burung terhadap orang yang terkena. Jadi dugaan Ibu ini virusnya dari mana datangnya nih? Nah sebelum Ibu membuat keinginan Ibu itu, mungkin ada tawaran-tawaran yang menggiurkan nggak barangkali? Apa itu? Nggak bisa diomongkan ini ya. Selamat datang di Answer On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya masih bersama Ibu Siti Fadila Supari yang sebelumnya kami sudah ngobrol-ngobrol tentang Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Kita doakan bersama agar kondisi di sana akan semakin kondusif dan aman sehingga bisa kembali damai. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Ibu Siti Fadila Supari tentang topik yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi, yaitu tentang flu burung, juga tentang pandemi COVID-19, dan yang terakhir adalah tentang BPJS. Mari kita langsung saja obrol langsung dengan Ibu Siti Fadila Supari. Apa kabar Ibu Siti hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, lihat juga makin segar juga, senyumnya makin manis, makin lemah lembut, tapi orangnya tetap tegas dan gagah berani. Iya, okay. Itu udah bawaan bayi. Iya. Bu Siti, ini tentang flu burung ini, boleh diceritakan nggak? Memang sudah berakhir dan itu terjadi tahun 2005 nggak salah ya? Iya. Nah, gimana perjuangan Ibu dan bagaimana ini flu burung ini sebenarnya? Seganas apa sebenarnya? Begini, jadi flu burung untuk manusia waktu itu di Indonesia belum pernah ada. Jadi ketika saya bertanya siapa yang tahu kalau itu flu burung, siapa yang mendiagnosa waktu itu, ternyata yang mendiagnosa pertama adalah Namru. Namru, oh. Dan kasus yang pertama itu seorang ayah yang meninggal bersama-sama dengan dua anaknya. Jadi satu keluarga itu 3 meninggal karena flu burung. Anehnya, dia tidak terpapar oleh burung, tidak terpapar oleh ayam. Saya cek rumahnya, saya cek sekitarnya nggak ada ayam, nggak ada burung. Nah, di situ saya mulai ada data di dalam otak saya. Satu yang mendiagnosa Namru. Kenapa Namru tahu bahwa akan ada flu burung, padahal selamanya belum pernah ada. Belum pernah ada di Indonesia. Ya. Kedua kata WHO itu ada paparan avian itu bisa ayam, bisa burung. Tapi ternyata si bapak itu yang Pak Iwan itu nggak ada paparan. Nggak ada sama sekali. Ini menggelitik karena saya periset. Saya selalu kemudian intuisi saya berjalan gitu. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Gitu. Ya. Maka saya perhatikan terus. Dan kemudian aturan dari WHO, virus kita harus jadi spesimen yang kita ambil dari pasien yang mati atau meninggal itu harus kita kirim ke Hong Kong. Hong Kong itu adalah laboratorium WHO juga, kemudian ke WHO, kemudian ke Namru, jadi 3. Namru yang di Jakarta ya? Ya, Namru yang di Jakarta. Karena saya tahu bahwa anak buah saya tidak bisa mendiagnosa, maka anak-anak buah saya sekolahkan ke Namru supaya bisa mendiagnosa. Dan akhirnya anak buah saya bisa mendiagnosa 100% betul. 100% betul, tidak salah. Jadi setelah itu kita latih. Dan akhirnya kita bisa mendiagnosa sendiri. Begitu bisa mendiagnosa sendiri, saya mikir saya harus tidak tergantung dengan orang lain. Maka sambil berjalan saya
mencatat hal-hal yang tidak wajar. Misalkan obatnya namanya Tamiflu. Ya, Tamiflu Oke. waktu itu ya. Saya mendaftar supaya Indonesia dapat. Indonesia adalah negara yang paling banyak menderita flu burung. Kok nggak dapat? Nggak dikasih. Nggak Yang dikasih. produksi siapa itu, Bu? Oh, sudah habis Bu, sudah dibeli oleh Amerika, sudah dibeli oleh Jepang, sudah dibeli oleh negara-negara kaya. Produsennya negara mana, Bu? Tamiflu ini? Padahal mereka nggak kena flu burung. Nggak, maksudnya produsennya negara mana waktu itu? Amerika. Oh, Amerika sendiri. Tapi begitu produksi, begitu habis. Gitu. Nggak logis, karena mereka Nggak. nggak ada flu burungnya ya Iya, pada saat itu. kan aneh. Loh, negaraku yang paling banyak menderita flu burung, kenapa nggak nggak boleh beli diberikan? gitu? Saya bukan minta loh, saya mau beli Iya, loh. iya. Bukan gratis ya. Nah itu juga suatu Keganjilan. keganjilan. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya heran kenapa flu burung yang ada di Indonesia itu kalau mengenai seseorang matinya cepat banget, 2-3 hari meninggal. Oh, Kalau di Thailand itu bisa seminggu, bisa 10 hari baru meninggal. Kalau di Vietnam itu bisa 2 minggu baru meninggal. Iya. Padahal saya tahu persis kondisi perawatan mereka dengan kita nggak jauh. masih bagusan Masih bagus kita. di Indonesia ya. Ya masih setingkat lebih bagus kita daripada Mungkin lebih mereka. ganas barangkali virusnya di Indonesia. Nah, saya berpikir virus saya lebih ganas dari Lebih mereka. ganas, Dan hipotesis saya ternyata betul. Saya dibantu oleh Baxter untuk memeriksa virus itu, ternyata virus saya paling ganas. Oh, dibandingkan So, negara lain ya. Kalau virus saya paling ganas, maka tidak ada vaksin yang bisa mengalahkan kita. Kecuali memakai virus kita. Satu, itu. Kedua, virus saya bisa saya pakai bargaining yang kuat kalau saya bermain politik. Nah, saya sudah berpikir begitu, saya nggak mau virus saya di tangan orang lain. Kenapa kalau saya punya virus sendiri, kenapa saya nggak boleh bikin Vaksin sendiri ya. Barangkali juga vaksin dari Amerika belum tentu cocok di Indonesia ya. Barangkali kan variannya beda. Tergantung virusnya. Nah, kalau virus kita lebih kuat, mungkin obat Nah, vaksin kalau dia virus nggak kita itu mempan bisa juga. dipakai di mana-mana. Tapi kalau virus virusnya mereka- dari vaksin mereka- Vietnam tidak bisa kita pakai. Karena lebih Kalau lemah. virus dari Thailand tidak bisa kita pakai. Nah, strain itu penting sekali. Strain inilah yang dihapus di COVID. Gitu. Nanti COVID saya COVID ceritain nanti lagi. topik berikutnya. Nah, strain kita itu paling kuat gitu. Jadi secara politik bisa kita pakai sebagai bargain. Nah, saya melihat ketidakadilan bagaimana virus saya kirimkan ke WHO. Kemudian saya tidak berhak sama sekali terhadap virus saya. Wow. Madam, virus yang kau serahkan pada WHO itu ternyata diserahkan pada GISN. GISN ini adalah kepunyaan negara Amerika. Apa istilah kepanjangannya apa? Global? Jurisprudensi itu jurisprudensinya Amerika. Jadi Amerika menaruh GISN di dalam WHO. Semua virus ditaruh di situ dan dia sudah bercokol selama 60 tahun. GISN itu singkatan Global Influenza Surveillance Network. Oh. Jadi Global Influenza Surveillance Network. Ya. Network, GISN. Tetapi begitu virus saya masuk ke situ, kata mereka direkayasa genetika atau genetic reverse, maka virus itu kepunyaan mereka. Oh no, Iya. kan Punya kita, bahannya masa dari kita nggak boleh? saya. Ya, bener. Kalau virusku kamu pakai vaksin, aku punya bagian di vaksin Iya, itu dong. harus dong. Indonesia. Enggak bisa karena reverse genetic itu memakai suatu cara yang di IPO kan, di apa namanya, dipatenkan. Oleh mereka, alasannya mereka begitu. Jadi virus H5N1 strain Indonesia menjadi milik mereka karena dipatenkan. Wah. Oh my God, ini tidak adil. Tidak adil. Saya marah. Jadi ibu perjuangkan. Gitu. Nah itu, saya memperjuangkan kedaulatan. Virus itu adalah milik orang Indonesia. Karena itu adalah perkawinan dari H5N1 dengan DNA Indonesia. Dan keganasannya sudah diuji paling ganas di antara virus-virus yang lain.
strainnya paling ganas. Paling ganas. Wah, kemudian saya sudah mulai nih, ini WHO, GISN ini apa ini? Akhirnya ada 2 step yang saya lakukan. Satu, tahun 2006 ke 2007 itu ada tuduhan bahwa flu burung di Indonesia sudah pada puncaknya, yaitu human to human Oh, transmission. menyebar dari manusia ke manusia. Itu sudah disiarkan oleh CNN Internasional. Kemudian Pak SBY ribut, ini gimana ini? Apa saya harus ke PBB? Jangan Pak, Bapak masih punya Menteri Kesehatan. Saya urus dulu. Bayangkan saya harus nyetop CNN. Kita nyetop Metro aja setengah mati kan. Iya, iya. Nggak bisa. Kalau nyetop CNN, oke. Saya harus pakai bukti yang kuat. Maka kenapa mereka mau kita human to human transmission? Karena di Tanah Karo ditemukan ada 8 penderita flu burung yang 7 meninggal. Oh. Yang 7 meninggal, mereka mengklaim ini human to human transmission. 8 ini bersaudara, rumahnya dempet-dempetan. Maka dia mengklaim ini human to human transmission. Dan ini tidak salah kalau itu berdasarkan epidemiologi. Dengan data seperti ini, maka mereka merencanakan akan pandemikan flu burung dengan epicentrum di Tanah Karo. Alasannya udah human to human. Wuhannya Tanah Karo. Oh. Waduh, saya protes betul, dan saya membuktikan bahwa ternyata virus yang berasal dari Tanah Karo tersebut tidak mempunyai reseptor human to human. Oh. Saya memeriksa betul secara virologis di Eijkman, dan ternyata tidak mempunyai reseptor. Artinya persangkaan mereka salah total. Dan mereka mengatakan bahwa orang itu yang kena flu burung ketularan dari ayam yang mati. Maka ayam-ayam kampung harus dibersihkan. Ternyata saya membuktikan ternyata tidak ada hubungan antara ayam yang mati karena flu burung terhadap orang yang terkena. Jadi dugaan Ibu ini virusnya dari mana datangnya nih? Virusnya berbeda. Nah, mereka mengklaim katanya menular dari manusia ke manusia, tapi ternyata salah tidak. isunya itu waktu itu artinya heboh. Berarti ditularkan oleh manusia. Ditularkan oleh manusia atau dibuat ditularkan? Iya, dibuat ditularkan. Iya. Dibuat ditularkan. Yang saya tidak bisa menceritakan di sini karena ada buktinya. Nah, kemudian setelah itu saya bisa menepis supaya tidak jadi. Sekaligus saya mau mereformasi WHO, bubarkan GISN. Wah, minta GISN dibubarkan oleh Ibu? Dan berhasil. Wah, ini banyak kebakaran jenggot ini. Saya mengajukan resolusi, di mana resolusi saya didukung oleh 128 negara. Amerika, saya harus berhadapan dengan Amerika. Oh, aku tuh berhadapan dengan WHO, kenapa Amerika yang maju gitu? Jadi, apa itu mungkin bagian dari ini nggak Bu, bioweapons, senjata biologi? Barangkali, ada nggak itu? Jadi begini, virus yang saya kirim dari Indonesia ke GISN, kemudian kalau ke Big Pharma menjadi vaksin, kalau ke Pentagon atau ke sana bukan jadi vaksin. Jadi ada yang kalau ke Los Alamos itu misalkan, Los Alamos itu laboratorium yang dulu membuat bom atom Hiroshima Nagasaki. Jadi ini kira-kira yang ada di New Mexico. Nah, virus saya, sequencing virus saya sampai ke sana. Maksudnya itu ada tujuan untuk senjata biologi? Pasti. Seorang yang bisa membuat vaksin, pasti bisa membuat senjata biologi. Karena vaksin tidak akan laku tanpa ada penyakitnya. Ada kan? penyakitnya. Ya. Maka orang yang memproduksi vaksin boleh dikatakan pasti dia juga yang membuat pandemi. Dia menyebarkan virusnya ya. Iya. Supaya orang banyak butuh vaksin ya. Lucu ya, orang-orang itu kalau dengan komputer, ya kan, kalau virus komputer terus beli antivirusnya toh. Nah, padahal virusnya mereka juga yang buat ya. Sama. Mereka buat. Dan yang membuat juga ahli komputer kan. Nah, itu. Iya. Nah, itu. Tapi kok banyak orang yang tidak sadar ya. Padahal itu sangat make sense. Tapi karena propaganda berita itu kadang-kadang menakutkan begini begitu. Ya, memang apalagi waktu flu burung kan sudah sempat beredar isu airborne,
Udah bisa Iya. menyebarkan melalui udara. Wah, itu orang pada panik waktu itu kalau nggak salah, Bu. Tapi saya nggak panik karena saya Karena Ibu udah tahu riset. persis, ya. Karena saya periset, saya menjawab selalu dengan riset. Mm-mm. Jadi kalau sudah riset, hasil riset, orang tidak bisa apa-ngapain. Nah itu yang berbedanya saya dengan menteri yang lain. Oke, jadi waktu melanjutkan yang Ibu mengajukan resolusi membubarkan JASN terus gimana jadinya, Bu? Nah, seru banget. Gimana? Saya yang paling pertama kali, waduh, astagfirullahaladzim, saya ada pintu Amerika. Kupikir WHO, kalau WHO Ternyata saya belakangnya berani. Amerika. Yo, tapi kan itu cuma di belakangnya, ini geder gini itu Amerika. Wah, mereka orangnya rapi-rapi pakai ini. Pasukan saya eselon 1 bajunya itu udah pada kusut-kusut. Mereka cakep-cakep. Kita nggak punya lawyer, mereka punya lawyer. Mereka tiap kali capek ganti orang, cepat orang. Orangnya keren-keren. Aduh, kita ngelawan gitu udah pendek. Tapi saya didukung 128 negara yang membuat saya kan. Yeah. Dan waktu itu saya dibikinkan meeting, jadi IGM meeting, intergovernmental meeting. Jadi itu meeting di antara menteri-menteri kesehatan sedunia yang biayain WHO. Membahas masalah Sehingga flu. ya membahas resolusi saya. Dan akhirnya deadlock. Kalau deadlock gimana ini? Pak deadlock, menteri yang sidang begitu selalu didampingi oleh Deparlu. Saya deadlock saja. Saya selalu ada di depan pintu. Menterinya nggak boleh masuk di dalam sidang. Tidak diizinkan masuk oleh mereka? Yang sidang yang saya percaya adalah Pak Wijaya Lukito didampingi dengan eselon 1. Sama ada Pak Agus, namanya Pak Agus itu kakaknya Bu Sri Mulyani itu staf saya juga. Jadi mereka itu yang senior semua nurut sama Pak Wijaya ya, saya bilang gitu. Bu, ini gimana deadlock Bu? Karena memang Amerika itu pinter dan kuat ya. Gimana sih lewat 128 negara aja dia bisa bikin deadlock. Chairman-nya dari Australia. Begitu deadlock, anak buah saya tanya, Ibu kalau deadlock itu apa kita keluar Bu? Ya enggak, itu walk out. Nggak usah walk Walk out di DPR itu lah keluar. Deadlock, you tetap di situ. Wah di situ. Akhirnya deadlock betul dan saya diprotes oleh Deparlu, pegawai Deparlu, Kementerian Luar Pak Negeri. Asep sama Pak Asep, Ibu, tata cara berdiplomasi itu kalau deadlock itu harus ngalah. Ngalah sama siapa? Ngalah sama lawan. Lawan saya Amerika ya saya harus ngalah. Mau aku bilang. Iya. Mau, aku ingin menang. Tapi kalau mengalah Bu, mengalah. Nggak bisa kalau deadlock. Terus saya nggak mau, dia lapor ke yang lebih tinggi. Lebih tinggi juga datang. Bu, maaf Bu, ini aturan internasional. Kalau deadlock itu harus ngalah. Percuma Bu, nanti di voting Ibu juga kalah. Udah langsung Karena Amerika ditakut-takutin gitu ya? Amerika itu paling kuat di dunia Bu. Mau aku, you kali ini harus nurut saya. Saya deadlock tapi menang. Bilang gitu. Ibu yakin sekali waktu itu? Yakin, karena materinya ada di saya. Meeting itu adalah mereka merayu untuk supaya saya melepas virus saya. Kepada mereka? Pada WHO, pada JASN lagi. Saya mau melepas tapi bukan ke JASN. Saya mau melepas tapi pada WHO. Kalau saya deadlock, tapi virus tetap di kantong saya, maka saya yang menang. Karena meeting itu adalah untuk merayu supaya saya melepas virus. Nah saya nggak mau melepas. Ini memang saya pakai untuk bargaining, untuk mengatur WHO. Nah, akhirnya mereka deadlock betulan. Saya, Pak, ini kalau saya kalah, itu adalah kalau virus ini saya serahkan pada mereka. Kalau virus ini tetap di kantong saya, itu saya menang. Jadi deadlock ini memenangkan saya. Terus akhirnya Pak Makarim Wibisono langsung yang datang. Waktu itu beliau duta besar atau apa? Ya, masih duta besar. Masih duta besar. PBB. Ya, aturannya begitu Bu. Memang kalau deadlock itu apalagi dengan Amerika Bu. Harus mengalah gitu harus ya? ngalah Bu. Enak, enggak Pak. Bapak itu hanya bertanggung jawab tata cara diplomasi, tapi yang menentukan substansi saya. Padahal saya itu deket banget sama dia sampai itu rada tegang.
Jadi gimana Bu? Kalau saya deadlock saya menang Pak. Karena menangnya saya itu kalau virus ini tetap di tangan kita. Kalah saya kalau virus ini saya berikan. Nah, kunci ada di tangan Ibu. kunci ada di tangan saya, kenapa saya mesti ngalah? Karena akhirnya chairman-nya kalah. Mengalah dia dan mendatangi saya di hotel. Dan akhirnya dia ngomong, what do you want madam? Satu, WHO harus mengakui kalah. Salah. 2, 3 sampai 6 poin. 2, GISN dibubarkan. 3, bentuk panitia kecil. 4, bikin satu pengawasan tentang perjalanan virus ganas di dunia. Sampai sekarang ada GISN. Ini yang bikin saya. yang Ibu yang cetuskan ya? Yang bikin adalah pada masa itu. Saya dengan beberapa orang ahli, tapi saya mendukung GISN. Kemudian ada pengawasan seperti IAEA itu, di mana Indonesia adalah yang megang role gitu. Jadi dan kemudian oke. Jadi saya mau menyerahkan, tapi dengan 6 persyaratan ini. Ini namanya reformasi WHO. Jadi waktu itu memang GISN sekarang sudah dibubarkan waktu itu, pada saat itu. Sekarang ada. Nah, sebelum Ibu membuat keinginan Ibu itu, mungkin ada tawaran-tawaran yang menggiurkan nggak barangkali? Apa itu? Nggak bisa diomongkan bisa ini ya. Tapi ada itu ya? Ibu jangan meneruskan, jangan meneruskan perjuangan itu. Jangan meneruskan resolusi Ibu itu. Ibu butuh apa? Butuh apa? Nah, ini tawaran yang menggiurkan, tapi itu rahasia ya Bu ya? Sampai unbelievable. Kalau saya mau di Sogo, saya nggak ketemu Bapak sekarang. Ya saya mesti udah di mana. Iya, unbelievable, luar biasa. Udah kaya tapi raya. karena memang Ibu adalah orang yang cinta negara Indonesia, yang punya idealis yang tinggi, maka Ibu ada di sini saat ini dan menang melawan WHO, melawan Amerika supaya flu burung, melawan ketidakadilan, melawan penindasan kemanusiaan. Nah saat itu, dan ini ada hubungannya dengan COVID. Ya, kalau seandainya waktu itu Bu ngalah, ada kemungkinan besar nggak flu burung jadi pandemi? WHO sangat rentan untuk dimain-mainkan bagi orang-orang yang menguasainya, seperti COVID. Pada waktu COVID itu aturan-aturan saya banyak dilanggar. Nah, ini sebelum bicara COVID Bu ya, kalau seharusnya pandemi itu dikategorikan pandemi, apa persyaratannya, prosedurnya apa itu? Pandemi itu kalau menurut International Health Regulation 2005 yang menjadi Qurannya di WHO, itu satu, kalau ada bukti virus yang bermutasi dari binatang, ya misalkan kalau COVID itu kelelawar, kalau flu burung itu ayam atau burung, avian, ya, atau burung, itu ada mutasi virus di binatang ke manusia. Jadi ditemukan reseptor ke manusia. Nah kemudian ada human to human transmission. Dibuktikan dengan adanya reseptor human transmission. Jadi reseptor ke manusia antar manusia. Atau kemudian menular dari bangsa satu ke bangsa lain. Itu jadi pandemi. Itu baru boleh disebut pandemi. Ya. Walaupun kemudian untuk COVID, public health, emergency, international concern. Nah, diselipin itu yang dipakai mereka untuk mempandemikan COVID. Jadi apa hubungannya nih? Pada waktu itu IHR tidak ada PHEIC. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira apa hubungannya nih flu burung sama pandemi COVID ini kira-kira? Ada hubungannya nggak? Ini pendapat saya bisa salah. Flu burung, kemudian flu babi, dan kemudian COVID. COVID ini bentuk dari kayak meresum apa yang menghalangin, apa yang merecokin itu semua di COVID itu sudah nggak ada. Misalkan penamaan dari virus.
Karena aman dari virus itu nggak boleh dibilang COVID-19, sebenarnya nggak. Kenapa? Nomenklaturnya salah. Oh, maksudnya kenapa salah? Ya ada aturannya di dalam IHR itu menamakan itu virus aslinya dari mana? Mungkin dari corona, kemudian kayak flu burung ya yang aku tahu pasti H5N1. H5N1 ya. H5N1 strain Indonesia. Kemudian atau H1N1 strain Meksiko. Itu flu babi. Nah mulai dihapus di flu babi itu. Waktu H5N1 strain Indonesia, strain Vietnam, strain Mesir, strain mana-mana gitu. Pada flu babi mulai dihilangin strain itu. Dibilangnya flu babi. Saya berteriak, jangan. Itu H5N1, H1N1 strain Meksiko. Wah, aku diparani si pria itu duta besar Meksiko. Ibu Fadila, no, jangan pakai nama Meksiko, nggak mau pakai strain Meksiko. Padahal itu kalau pakai strain Meksiko, ya untung. Kenapa untung, Bu? Ya untung, makan mempunyai hak untuk, ya sudah seperti saya waktu H5N1 Indonesia, saya yang ngatur dong. Gitu. Jangan kamu yang punya, aku disuruh nurut sama kamu dapat uang aku nggak dikasih, Indonesia nggak dikasih. Nah itu yang saya tuntut. Itu virusnya virus negaraku gitu. Nah, saya memusuhi paten di situ. Memang heran banget. Virus kok virus kan yang menciptakan Tuhan katanya. Tapi kan harus gandeng dengan DNA Indonesia. Ya khusus Indonesia, strain Indonesia. Oh mereka heran banget. Nah, saya lawan mereka heran. Ini sebelum dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini, kira-kira kita ini masyarakat juga bingung ya. Dulu ada ganasnya flu burung H5N1. Kok sekarang ini nggak pernah kelihatan lagi atau memang dia hilang gitu aja? Hilang begitu aja ya. atau bagaimana? Saya ditulis di majalah The Economic yang terbitan Inggris ya kalau nggak salah ya, Eropa itu, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia berhasil menghentikan pandemik tanpa vaksin. Nah, tapi itu yang luar biasa. Dengan politik transparansi. Jadi apa-apa saya transparankan. Nah, pandemi tanpa vaksin ini yang luar biasa. Iya, vaksin itu harus transparan. Sobat SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Ibu Siti Fadila Supari tentang flu burung yang beliau perjuangkan tidak menjadi pandemi. Nantikan obrolan saya yang lebih menarik lagi dengan Ibu Siti Fadila Supari tentang pandemi COVID-19. Bahwa virus yang sekenasnya kayak apa saja, secara alami, sunatullah, itu dia akan tambah. Jadi semakin bermutasi akan semakin lemah ya? Untuk ada keseimbangan alam. Dia ingin menyesuaikan dengan manusia. Menurut saya, tidak ada di literatur manapun bahwa vaksin bisa menghentikan pandemi. Tapi mencegah barangkali atau mengobati, Vaksin meringankan. bisa mencegah. Pada misalkan diduga akan ada pandemi yang baru gitu. Jadi nanti kalau ada pandemi, maka kekuasaan penuh itu ada di WHO. Menentukan pandemi lah itu isinya pandemic treaty. Tapi saya tanyakan ke Deparlunya menjawab, orang Deparlu ya bukan resmi dari Deparlu, menjawab bahwa ya kita tanda tangan treaty itu karena isinya adalah pembagian vaksin yang adil pada dunia ketiga. Gitu.